Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sumberjo dan juga takmir Masjid Sumberjo, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian lazismu di Masjid At-Taqwa Sumberjo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas topik yaitu tuntunan ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari, mulai dari definisi korban, kemudian juga hukum berkorban, dan juga binatang korban. Sudah kita kaji semuanya, mulai macam-macam binatang korban yang boleh dikorbankan, yaitu bahimatul an'am, binatang ternak, unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ada 3 ya. Unta, sapi, dan kerbau itu dihitung 1, kambing atau domba itu dihitung 1. Jadi ada 3 bahimatul an'am yang boleh dikorbankan. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang sifat-sifat binatang korban. Bagaimana sifatnya kalau kita ingin berkorban. Yang pertama yaitu sehat, jangan sampai hewannya itu tidak sehat. Kemudian enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak cacat seperti buta, rusak kulitnya, pincang, dan sebagainya. Nah, semuanya ini sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada umur binatang korban. Ini yang belum kita kaji secara detail pada pertemuan yang lalu. Ketika kita mau berkorban, baik hewan yang kita korbankan itu hasil ternakan kita sendiri ataupun kita beli, maka yang perlu kita perhatikan tentang usia atau umur binatang tersebut. Secara umum, hewan yang dikorbankan itu harus memenuhi kriteria musinnah. Nah, musinnah itu apa? Sudah memiliki gigi atau sudah kowel gitu. Sudah apa? Sudah kopak atau apa? Kowel itu. Sudah ganti apa? Gigi. Nah, kalau unta itu 5 tahun atau lebih, artinya 5 tahun itu harus genap. Dan bulan apa yang dipakai? Yaitu bulan Komariah, bulan bukan Syamsiah ya, tapi apa? Komariah. Jadi 5 bulan sudah apa? Genap. Tidak boleh kurang dari 5 bulan, 5 tahun yang genap tidak boleh apa? Kurang. Tapi unta ini karena tidak ada di negara kita, sehingga kita tidak usah kita detailkan. Yang penting yaitu sapi. Sapi itu 2 tahun atau lebih, ya berarti jangan sampai 1 tahun misalnya kurang. 1 tahun 10 bulan. Itu kan artinya apa? Belum 2 tahun. Berarti 2 tahunnya ini harus apa? Genap dengan menggunakan perhitungan apa? Bulan Komariah.
Kemudian yang kedua, kambing. Kambing ini ada dua. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Ada yang disebut dengan dhoknun. Dhoknun itu domba. Kalau orang Melayu bilang biri-biri. Yang termasuk domba ini kalau di tempat kita itu apa? Gibas. Itu masuk apa? Domba. Yang kedua itu makzum bahasa Arabnya. Makzum itu kambing. Kita sebut kambing kacang atau kambing Jawa itu. Ini apa? Dua jenis apa? Jenis kambing itu. Ada domba, ada kambing itu sendiri. Di kalangan para ulama itu berselisih pendapat tentang umurnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya awali dengan mazhab apa? Syafi'i dulu. Kalau domba atau biri-biri termasuk apa? Gibas itu 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah apa? Powel, sudah ganti gigi. Yang kedua itu kambing Jawa atau kambing apa? Kacang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i baru disebut musinnah ketika usianya 2 tahun. Tapi kalau kurang 2 tahun berarti belum bisa digunakan untuk apa? Korban. Itu menurut siapa? Mazhab Syafi'i. Sehingga kalau di masyarakat kita, karena secara umum bermadzhab Syafi'i, kalau orang korban mau dengan kambing Jawa itu biasanya apa? Ditunggu usianya sampai 2 tahun. Tetapi dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, kemudian Hambali, itu dalam menentukan kambing Jawa atau kambing biasa itu dianggap 1 tahun juga sudah apa? Boleh dipakai korban. Nah, dari putusan tarjih kita, putusan apa? Tarjih kita yang ada di buku ini atau di fatwa tarjih, itu bisa kita simpulkan ternyata Muhammadiyah tidak membedakan antara domba dengan apa? Kambing. Kenapa? Dari usianya, maksudnya apa? Yang penting lebih dari 1 tahun. Sebagaimana dalam apa? Mazhab Hambali dan Maliki. Tetapi mungkin untuk kehati-hatian saja ya. Kalau kita korbannya kambing Jawa, udah cari aja yang 2 tahun. Meskipun dalam putusan tarjih kita 1 tahun sudah boleh, untuk kehati-hatiannya. Ini sekedar pendapat saya ya, karena saya sudah tanyakan di beberapa orang yang memang spesialis nernak kambing Jawa, dan saya tentu nggak punya ilmu yang namanya apa? Kambingologi, ilmu tentang apa? Perkambingan. Itu katanya kalau kambing Jawa baru 1 tahun itu jarang, dari pengalaman dia itu kalau disembelih itu kayaknya masih kurang layak, masih apa? Masih cempe bahasa kita. Meskipun kalau kita lihat tarjih kan ya berarti kambing Jawa kalau sudah tahu Pak 1 tahun ya boleh, tapi untuk sikap kehati-hatian saja itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di putusan Muktamar ke-20 /1976 ini coba, maka di sana tidak dibedakan. Tsumma in kana ma'zan aw dha'nan taharaita minhu ma jawazas sanah. Kambing itu baik kambing biasa atau domba atau biri-biri, itu kita disuruh memilih yang lebih dari setahun. Artinya apa? Tidak dibedakan. Oke ya. Kalau sapi jelas, sapi itu usianya harus apa? 2 tahun atau lebih. Dalilnya ini
Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah engkau sembelih kecuali apa? Musinnah. Illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minadha'i. Kecuali kamu sulit mendapatkan, maka ketika itu apa? Boleh menyembelih jada'ah dari dha'n, dari apa? Kambing domba. Nah, berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mencoba membahas tentang jumlah binatang korban. Pada umumnya satu ekor kambing atau domba itu untuk satu apa? Satu orang. Jadi kita apa? Korban satu kambing atau satu domba itu untuk satu orang. Dan bagaimana kalau orang itu berkeluarga? Apakah satu keluarga itu apa? Cukup satu kambing atau setiap anggota keluarga korban sendiri-sendiri? Ayah korban sendiri, ibu korban sendiri, kemudian anak korban sendiri. Atau cukup satu kambing atau satu domba ini untuk satu keluarga. Artinya kepala rumah tangga korban untuk keluarganya itu sudah mencukupi. Ternyata dalam pandangan Muhammadiyah, maksudnya Majelis Tarjih, korban itu diperbolehkan atas nama apa? Keluarga. Satu keluarga itu kalau ada satu orang yang apa? Melakukan itu sudah mencukupi yang lainnya. Gitu. Karena korban itu adalah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu apa? Yaitu sunnah apabila ada satu orang melakukan, yang lainnya apa? Tidak usah atau sudah mencukupi. Tapi dalam konteks korban itu satu keluarga. Contoh sunnah kifayah yang lain, kalau kita mau ziarah atau mengunjungi seseorang atau sowan, kita rombongan atau misalnya jenengan ke rumah saya, sowan ke rumah saya. Ketika mau masuk, yang salam satu atau semuanya ikut salam, maka cukup satu. Karena ini apa? Sunnah kifayah. Tidak usah jenengan satu persatu bilang assalamualaikum kepada saya. Ketua rombongannya itu yang salam itu sudah mencukupi yang lain. Nah, dalam konteks korban juga semacam itu. Tetapi ini hubungannya apa? Satu keluarga. Berarti kalau ada satu keluarga itu punya anak dua, berarti ayah ibu anak dua 4. Atau misalnya lebih, satu keluarga kok isinya 20, ya berarti satu saja sudah cukup. Nah, dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini penting ya. Beliau mengatakan apa? Kana rajulu fi ahdin Nabi. Seseorang pada zaman Nabi. Berarti Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan apa? Apa yang terjadi pada zaman Nabi. Yudhahi bisyati anhu. Seseorang itu berkorban dengan seekor kambing anhu untuk dirinya. Coba hadisnya diperhatikan, wa ahli baitih, dan keluarganya. Nah, dari hadis ini disimpulkan korban atas nama keluarga itu boleh. Berarti kalau ada orang yang belum berkeluarga tapi dia sudah hidup sendirian, berarti korbannya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk sudah berkeluarga, dirinya dan keluarganya, gitu. Itu apa? Diperbolehkan. Dan bagaimana kalau misalnya jenengan sendiri tapi mau korban kambing 2 kambing, boleh nggak? Cepatnya boleh. Maksudnya kita
jenengan sendiri atau saya sendiri, saya korban apa? Kambing, 2 kambing. Kan sebenarnya 1 kambing saja sudah cukup. Tapi karena memiliki kelapangan rezeki atau rezeki yang banyak, akhirnya ya udah kalau gitu 2 kambing saja. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Lah kok boleh? Karena Nabi itu korban. Nabi berapa orang? Satu orang korbannya berapa? Bikabsain, dengan 2 gibas. Itu. Artinya Nabi korbannya dengan 2 kambing. Lah bagaimana kalau satu keluarga ingin 2 kambing? Ya boleh. Tetapi tadi kalau misalnya ada 1 orang saja sudah berkorban, itu anggota keluarga yang lainnya sudah tercukupi. Oke ya. Nah, kemudian 1 ekor unta atau sapi itu boleh 7 orang. Ini yang disebut apa? Syirkah. Yang disebut apa? Syirkah. Artinya boleh rombongan atau boleh apa? Membentuk kelompok, boleh apa? Patungan. Gitu. Nah, alasannya apa? Alasannya ada 2 hadis. Hadis Jabir ibn Abdullah dan hadis Ibnu Abbas. Meskipun kalau hadis Jabir ibn Abdullah ini bicara tentang al-hadyu. Al-hadyu itu apa? Al-hadyu itu sembelihan orang haji. Tapi kalau al-udhiyah sembelihan orang berkorban. Lah, al-hadyu dengan al-udhiyah itu secara umum hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Yang berlaku untuk hadyu juga berlaku untuk korban, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hadis Jabir ibn Abdullah itu bicara tentang konteks apa? Al-hadyu, yaitu Nabi atau naharna, kami menyembelih. Naharnya kami itu siapa? Para sahabat. Ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Di sana dikatakan wal badanata an sab'atin, seekor unta untuk 7 orang, wal baqara an sab'atin, sapi untuk 7. Tapi ini sebenarnya hadis ini bicara tentang konteks apa? Al-hadyu, yaitu sembelihan orang haji atau umrah. Oke. Berikutnya hadis Ibnu Abbas. Ini yang bicara tentang apa? Tentang korban itu sendiri. Kata Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah. Maksudnya kami itu para sahabat, fi safarin, bepergian bersama Rasulullah dalam apa? Perjalanan atau bepergian. Fahadara nahru, maka Nabi apa? Maka datanglah Idul Adha. Fastarokna fil ba'ir an asratin, maka kami bersekutu fil ba'iri, di dalam 1 ekor unta, an asratin untuk 10 orang, wal baqara an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Sehingga sebagian ulama memahami, meskipun kalau kita lihat berarti kalau ini yang menjadi perbedaan apa? Unta. Kalau unta itu boleh 7 orang, boleh apa? 10. Tapi ada yang memahami, berarti kalau unta itu untuk hadyu, untuk apa? Untuk hadyu itu hanya 7 orang. Tapi kalau untuk korban itu boleh 10. Ini letak perbedaannya, meskipun kita tidak punya tidak punya unta di Indonesia. Tapi kalau jenengan melakukan haji di sana, misalnya dapatnya unta, nah, kalau unta kita syirkannya 10 atau 7, ya hati-hatinya 7 saja. Meskipun ada sebagian ulama yang memahami apa? Unta itu ya boleh 10 gitu. Kemudian yang berikutnya tadi, bagaimana kalau sapi? Sapi tadi jelas ya, dalam hadyu, dalam
udhiyah ada penjelasannya, dua-duanya menunjukkan satu sapi itu apa? Boleh sirkah 7 orang. Yang pertama kita coba lihat ya. Ini kan kalau kita lihat konteksnya, itu kan yang pertama bil Hudaybiyah. Berarti ini melakukan apa? Haji atau haji. Kemudian yang kedua fisafarin, dalam bepergian. Nah, bagaimana kalau kita sirkah tapi tadi tidak bepergian? Memang hadisnya itu seolah apa? Menggambarkan ini dilakukan pada saat apa? Bepergian, bukan pada saat apa? Mukim. Yang secara umum pelaksanaan korban sirkah, khususnya pada sapi, itu dilakukan pada saat kita apa? Mukim, bukan apa? Fisafarin. Kemudian ketika kita memahami hadis ini, hadis apa korban? Hadis Ibnu Abbas yang mengatakan fisafarin. Apakah kebolehan sirkah itu dihubungkan karena posisi apa? Bepergian, yang mana orang bepergian itu ada rukhsah, ada apa? Rukhsah atau keringanan atau tidak. Artinya fisafarin ini menjadi apa? Menjadi patokan bolehnya apa? Sirkah. Tetapi ternyata ketika kita kaji sebenarnya tidak. Kenapa? Karena korban sirkah itu intinya kebolehan itu untuk mempermudah dalam konteks uang yang kita apa? Keluarkan. Kalau kita beli sapi sendirian itu maksudnya gini, kita tidak mampu ya. Secara umum jarang orang mampu satu orang kemudian beli sapi sendirian. Sehingga syariat datang untuk mempermudah, yang mana satu sapi itu nilainya sama dengan 7 kambing gitu. Di situ kemudahannya di situ. Bukan berarti sirkah itu hanya boleh di waktu apa? Bepergian. Artinya kalau kita tidak bepergian menjadi repot. Repotnya apa? Kalau mau korban sapi harus 7, harus satu sapi saja. Akhirnya tidak ada orang yang tadi bisa korban apa? Sapi. Konteksnya kan kita tidak bepergian. Nah itu. Nah ketika kita pahami semacam itu, maka tidak ada keringanan. Artinya kalau orang mau sirkah itu harus bepergian dulu. Kalau tidak bepergian mungkin itu kita baru bisa korban sapi ketika untuk diri kita sendiri. Nah itu apa? Menjadi repot. Sehingga ketika para ulama memahami fisafarin, ini bukan menjadi qaid kalau bahasa Arab. Kalau dalam fikih qaid itu syarat yang mengikat, tidak. Tetapi hadis Ibnu Abbas itu hanya menjelaskan suatu kasus, suatu kejadian dalam kaitannya dengan sirkahnya, yang dijadikan pengistimbat hukum itu pada sirkahnya, bukan pada fisafarinya dalam apa? Bepergian. Sehingga kalau kita pahami fisafarin, berarti tidak ada korban sirkah dalam konteks mukim, itu menjadi berat. Sehingga yang dipahami apa? Sirkahnya ini bukan kebetulan ini terjadi pada apa? Bepergian. Yang kedua, seandainya ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi, artinya Nabi tidak mungkin atau sahabat tidak mungkin apa? Melakukan sirkah kecuali di bepergian, itu tidak ada. Tidak ada sahabat yang memahami semacam itu. Kalaupun itu ada, itu membutuhkan nasakh. Nasakh itu apa? Ada nasih, ada mansukh. Dan tidak ada ulama yang bicara nasih dan mansukh. Tapi kembali ke tadi, hadis fisafarin itu tidak
memberikan batasan kalau kurban secara syirkah itu harus dilakukan apa? Di waktu apa? Bepergian. Tidak ada keterangan. Misalnya seorang sahabat yang mengatakan dulu kurban syirkah itu hanya dilakukan apa? Di safarin, tidak gitu. Gitu. Tidak ada. Sehingga ya tidak mungkin, karena ini tidak ada pemahaman semacam itu, sehingga ya tidak apa? Tidak ada hadis yang nasih mansuh. Nasih mansuh itu misalnya hadis ini dinasih hadis yang lain. Mungkin itu ya cara pemahamannya secara singkat. Nah kemudian tadi, kalau sapi itu 7 orang, berarti kalau kurang, misalnya 6 atau 5 orang itu apa? Bisa beli sapi, membentuk kelompok, ternyata nggak mendapatkan orang yang ke-7, sehingga kelompoknya hanya 6 orang. Apakah boleh? Jawabannya boleh. 5 orang nggak dapat 2 anggota ke-6 dan ke-7. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Selama bisa apa? Mendapatkan sapi. Artinya semuanya mampu untuk urunannya atau iurannya bisa apa? Mendapatkan sapi. Tapi kalau lebih, misalnya 8 orang, 9 orang, seterusnya, apakah boleh? Sebagaimana yang dilakukan di sekolah-sekolah atau di beberapa masjid, ada kurban yang diistilahkan dengan kurban apa? Saweran. Kurban apa? Patungan, apalah enggak? Semacam-macam ya. Semacam itu maka tidak disebut apa? Kurban. Tapi apakah tidak dapat pahala? Dapat. Pahalanya apa? Infak. Kemudian apakah perlu dilarang? Misalnya jenengan yang di sekolah Muhammadiyah, sekolahnya biasanya untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang berkorban, diadakan apa? Iuran sebagai latihan menumbuhkan kesadaran atau semangat apa? Berkorban. Program ini ada nilai apa? Edukasinya. Apakah perlu dilarang? Yang jelas itu tidak bisa disebut apa? Korban. Jenengan saja bilangnya apa? Latihan korban. Berarti nak latihan kan nggak tenanan. Belum apa? Belum kebetulan. Apakah belum serius? Apakah itu perlu dilarang? Itu sudah difatwakan ya oleh majelis tarjih. Jawabannya korban yang latihan itu tidak usah dilarang. Itu tetap masih boleh apa? Dilakukan, tetapi dipahami itu bukan korban ya. Tapi apakah dapat pahala? Tidak dapat. Pahalanya apa? Infak dan daging gitu. Artinya itu tidak perlu untuk dilarang, apalagi apa? Kalau dalam konteks sekolah itu bisa apa? Menumbuhkan semangat berkorban bagi siswa gitu. Oke. Selanjutnya tentang penyembelihan binatang korban. Kalau kita mau menyembelih korban, yang perlu diperhatikan ini yaitu kita tidak dianjurkan potong rambut. Rambut itu tidak hanya rambut kepala ya, berarti kumis, kemudian ketiak dan ke bawah yang nggak usah saya sebutkan. Yang kedua kuku, berarti kuku tangan dan kuku kaki. Dalam hadis yang lain juga kulit. Misalnya ada skincare, perawatan kulit, sing ngapal-ngapal dikerok atau apalah. Itu sebaiknya tidak kita lakukan. Sejak apa? Sejak masuk bulan apa? Dzulhijjah. Jadi kalau kita mau kurban nanti dilihat di kalender yang Hijriah. Bulan Dzulhijjahnya jatuh pada tanggal berapa? Sehingga kalau kita sudah masuk 1 Dzulhijjah sudah tidak usah potong kuku, potong rambut dan menghilangkan apa? Kulit. Nah, bagaimana rambut kita? Ya sebaiknya sebelum itu kita potong, kita bersihkan supaya kalau sudah tanggal 1 apa? Kita tidak usah itu udhiyah itu sendiri. Hewan kurbannya atau orang yang mau berkorban. Biasanya ada pendapat yang mengatakan itu kembali pada hewan yang
dikorbankan. Alasannya apa? Alasannya hadis Ummu Salamah yang redaksinya paling bawah itu. Mangkana lahu dhibhun yadbahuhu. Siapa yang memiliki sembelian yang ia ingin menyembelih. Fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, fala ya'khud, dia tidak boleh mengambil min sya'ri dari rambutnya wa adfarihi dan kukunya hatta yudhhiya, sampai menyembelih atau berkorban. Kata tadi fala ya'khud min sya'ri wa adfari, rambutnya dan kukunya itu dipahami kembali pada dzibhun. Pada apa? Dzibhun. Kalau dzibhun itu apa? Hewan yang dikorbankan. Dengan argumen apa? Argumen namanya dhamir atau pronoun atau kata ganti itu kembali pada yang lebih dekat. Di sini man, ini orang, ada dzibhun, itu sembelian. Mana yang lebih dekat? Hu ini kembali kepada dzibhun atau man? Dipahami lebih dekat pada dzibhun. Berarti yang tidak boleh diambil apa? Rambutnya atau bulunya hewannya, dan juga apa? Kuku hewannya, dan juga apa tadi? Kulit hewannya. Tapi nanti kita coba jawab pendapat ini dengan secara riwayat dan secara rasional atau secara logika. Kalau kita telusuri hadis tersebut, ada beberapa riwayat tentang hadis tersebut. Misalnya dalam kitab Irwaul Ghalil yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani. Ini merupakan komentar atau takhrij terhadap kitab Manarus Sabil dalam mazhab apa? Hambali. Ketika Syekh Nasruddin Albani menelusuri beberapa jalan atau riwayat hadis ini, yaitu hadis Ummu Salamah, di sana ada riwayat yang bunyinya idza dakhala asyru dzulhijjah, apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah kamu sekali-kali mengambil min sya'rika. Sudah kembali menggunakan dhamir apa? Kaf. Kata ganti apa? Jadi kan kalau pertama kan hi loh, fala ya'khud min sya'rihi, tapi sekarang min sya'rika. Ka itu apa? Kamu. Kalau kamu, tidak mungkin Nabi bicara pada kambing, tidak mungkin Nabi bicara pada unta, tidak mungkin Nabi bicara pada sapi. Tidak mungkin, hei kambing, kamu jangan ambil bulumu, ya tidak mungkin. Pasti ini kembali pada sohibul korban. Wala min adfarika, demikian juga dari kuku-kukumu, pakai kamu. Kemudian lebih jelas lagi, hatta tadbah udhiyatak, sampai engkau menyembelih udhiyataka, korbanmu. Masa kambing punya hewan korban? Tidak mungkin. Sehingga berikutnya riwayat yang kedua, ini dari Sa'id ibn Musayyib. Yang depan sama ya, enggak usah saya baca. Man arada ayyudhiya seterusnya, terus pada kartuli Ikrimah, maka saya tuturkan kepada Ikrimah. Faqala, maka ketika itu Ikrimah menjawab, alla ya'tazilun nisa, orang yang berkorban itu tidak usah menjauhi wanita. Maksudnya apa? Masih tetap boleh mengumpuli istri. Watiba, tidak usah menjauhi wangi-wangian. Dalam pandangan Ikrimah, orang yang berkorban itu sama dengan orang yang muhrim. Ada kesamaan. Orang berkorban dengan orang muhrim itu memiliki apa? Beberapa kesamaan. Artinya, kalau kita tidak memiliki kesempatan untuk haji, itu kita bisa melakukan beberapa yang dilakukan oleh orang yang muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang melakukan ihram. Ada muharramatul ihram.
larangan-larangan bagi orang yang ihram. Di antaranya apa? Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, kemudian tidak boleh menggauli istri, tidak boleh menikahkan atau dinikahi, tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan ternyata orang Islam yang tidak sempat untuk berkorban, untuk haji, untuk melakukan apa? Ihram, itu ternyata bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang yang ihram dengan melakukan apa? Korban. Sehingga ketika dia mau berkorban itu melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang melakukan ihram. Tapi tidak secara penuh, ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya apa? Sama-sama tidak boleh menghilangkan rambut, sama-sama tidak boleh memotong kuku. Perbedaannya apa? Orang muhrim atau orang yang ihram tidak boleh mengumpuli istri, tapi kalau orang yang berkorban boleh. Perbedaannya lagi yang kedua, orang muhrim itu tidak boleh pakai wangi-wangian, tetapi orang yang mau berkorban boleh. Berarti ada kesamaan, ada perbedaan. Artinya, kalau di sini Ikrimah bilang Allah ya'tazilun nisa awatik, kembali kepada siapa? Sahibul korban atau hewan yang dikorbankan? Tidak mungkin kembali pada hewan yang dikorbankan. Masa hewan yang dikorbankan kamu nggak usah menggauli yang betina, kamu nggak usah pakai wangi-wangian, itu jelas nggak mungkin. Jadi pendapat yang mengatakan itu kembali pada hewan yang dikorbankan khilafu riwayah, menyelisih riwayat. Meskipun itu banyak kita jumpai di media sosial tentang pendapat semacam itu. Oke ya. Kemudian berikutnya kita coba bahas ini, yaitu tentang waktu penyembelihan. Kapan waktu penyembelihan? Ada 4 hari. Yang pertama apa? Yaumun Nahri, hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyamut Tasyrik, hari-hari apa? Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari penyembelihan. Yang menjadi pertanyaan, ini penting ya, kapan kita memulai menyembelih kurban pada saat Yaumun Nahri atau Idul Adha? Yang apakah setelah sholat atau boleh sebelum sholat? Jawabannya apa kira-kira? Setelah sholat atau sebelum sholat? Kalau setelah sholat, bagaimana kalau ibu-ibu, mohon maaf ini janda misalnya, nggak punya suami, dia mau kurban, kebetulan waktu Idul Adha dia apa? Lagi menstruasi atau haid, otomatis nggak ikut apa? Sholat Idul Adha. Kalau nggak ikut sholat Idul Adha, bolehkah dia menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha-nya selesai, atau sebelum sholat di lapangan atau di masjid apa? Selesai. Kalau kita di Muhammadiyah di lapangannya selesai, boleh nggak itu? Atau nunggu dulu sampai sholat di lapangan selesai? Itu bagaimana itu? Nunggu atau boleh mendahului sholat di lapangan selesai? Menunggu. Oke, kalau jenengan jawab setelah sholat, sholatnya siapa? Sholatnya mudhahi, orang yang berkorban, atau sholatnya imam? Bisa jadi jenengan korban tapi nggak ikut sholat Idul Adha secara
jamaah. Salat Idul Adha itu kan sah dilakukan secara apa? Munfaridan, secara sendiri. Meskipun ya jenengan lebih baiknya berjamaah. Kalau jenengan sendiri nanti di masyarakat difitnah. Oh, ini enggak salat apa Idul Adha. Tapi secara umum memang baiknya apa? Berjamaah. Kalau misalnya ada orang yang berkorban, tapi sholat idnya itu dilakukan secara sendiri ataupun farid, otomatis orang yang sholat sendirian itu lebih cepat. Dia selesai sholat dulu di lapangan, imam belum selesai. Ketika sudah selesai dulu, apakah langsung boleh ambil pedang atau ambil pisau, korbannya disembelih, atau nunggu selesainya sholatnya imam? Jawabannya gimana? Nunggu sholatnya imam. Nah, kesimpulannya dari mana? Oke, ada hadis Jundub ibn Sufyan. Kata Jundub ibn Sufyan, syahidul adha ma'a Rasulullah. Saya pernah melihat atau menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah. Falamma qada salatahu, maka tatkala Rasulullah apa? Menyelesaikan salatnya binasi dengan manusia. Berarti Rasulullah selesai apa? Salat. Berarti Rasulullah posisinya imam atau makmum ini? Apa? Imam. Nadhara ila ghanami. Rasulullah melihat apa? Seekor kambing. Kadzubihat, telah disembelih. Faqol, ketika itu Rasulullah bersabda, man dabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadbah syatan makanah, hendaklah dia mengganti dengan kambing yang lain. Berarti orang yang menyembelih sebelum selesainya salatnya Rasulullah itu disuruh mengganti dengan kambing yang lain. Artinya korbannya tidak apa? Tidak sah. Nah, sekarang salatnya Rasulullah jadi apa? Jadi imam. Berarti kesimpulannya apa? Menunggu salatnya imam. Wa ma lam yakun yadbaka falyadfa ala ismillah. Siapa yang belum menyembelih disuruh menyembelih dengan nama Allah. Sehingga dalam putusan Harut ya 1976 di putusan tarjih kita, maka di sana dikatakan menyembelih itu ba'da sholat, setelah sholat, la qablaha, bukan sebelumnya. Artinya menunggu selesainya sholatnya apa? Imam. Oke, berikutnya ini yang terakhir ya. Sebelum kita masuk pada tata cara penyembelihan korban. Kalau kita korban, itu sunnahnya menyembelih sendiri atau boleh diwakilkan? Menyembelih sendiri. Tapi yang menjadi masalahnya apakah setiap kita bisa menyembelih? Kalau harus menyembelih sendiri berarti panitia korban harus melakukan training penyembelihan bagi shahidul korban sebelum korban. Ya memang betul tadi. Sunnahnya apa? Menyembelih secara sendiri. Karena Rasulullah ketika berkorban menyembelih dengan sendiri atau tidak? Menyembelih sendiri. Doha bikabshain biyadi. Rasulullah apa? Menyembelih dengan 2 ekor kibas biyadihi dengan apa? Tangannya. Tsumma samma wa kabbar. Dan Rasulullah bilang bismillah wallahu akbar. Berarti kalau menyembelih korban itu bismillah disusul apa? Wallahu akbar. Tadi kalau kita menyembelih bukan korban cukup apa? Bismillah saja. Ya, kayak artinya tadi Rasulullah menyembelih dengan dirinya sendiri. Tapi kalau tidak bisa menyembelih kita, oke, kalau kita bisa menyembelih nggak ada masalah. Yang menjadi masalah bagaimana kalau kita tidak bisa menyembelih? Apakah boleh mewakilkan? Padahal korban itu apa? Ibadah badannya, ibadah fisik. Kalau ibadah fisik secara umum tidak boleh
wakilkan kepada orang lain. Contohnya sholat, dengan qobliyah ba'diyah. Saya nggak mau qobliyah ba'diyah lah. Saya sudah wakilkan saja pada imam, biar imamnya yang qobliyah dan ba'diyah. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena apa? Sholat itu ibadah badannya, ibadah fisik. Nah, korban itu juga ada dua ibadah, ibadah mali dan ibadah apa? Badani atau jasad. Ibadah harta, karena kita mengeluarkan apa? Harta. Yang kedua juga ibadah badan. Seharusnya kita menyembelih sendiri. Tapi kaidah ini itu berlaku secara umum. Artinya orang yang berkorban itu dikecualikan dari kaidah tadi. Boleh menyembelih dengan diwakilkan. Nah, dalilnya apa kalau jenengan tanya? Rasulullah pernah korban berapa? 100 unta. Dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim, yang disembelih oleh Rasulullah berapa? 63. Berarti sisanya ada berapa? 100. Ada 37 itu disembelih oleh Ali ibn Abi Thalib. Berarti Rasulullah ketika itu mewakilkan. Sehingga korban itu idealnya ya, itu disembelih sendiri kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, boleh diwakilkan kepada tukang jagal atau kepada panitia. Kemudian para ulama yang lain, kalau diwakilkan itu disunahkan untuk melihat waktu apa? Penyembelihan korban. Kemudian berikutnya, apakah korban itu boleh di waktu malam? Secara umum Rasulullah itu kalau korban, hadis-hadisnya menjelaskan ya siang waktunya, tidak malam. Tapi bagaimana kalau misalnya ada penyembelihan korban di waktu malam? Jawabannya boleh. Tetapi penyembelihan di waktu malam itu harus diperhatikan dua hal. Yang pertama, menyembelihnya harus benar, artinya penerangannya harus jelas. Tidak boleh menyembelih malam, yang disembelih bukan lehernya tapi apa? Kakinya. Atau hewannya disembelih tidak mati-mati. Karena apa? Salah menyembelih. Kenapa? Karena nggak ada lampunya. Yang kedua, menyembelih di waktu malam itu boleh ketika daging korban itu tetap dibagikan kepada orang miskin. Karena kalau menyembelih di waktu malam itu kan nggak ada orang yang tahu. Orang miskin pun tidak mungkin meminta di waktu malam. Nah, sehingga kesimpulannya menyembelih korban di waktu malam itu hukumnya boleh ketika tadi menyembelihnya tetap benar dan ada porsi yang dibagikan kepada orang fakir dan miskin. Mungkin demikian kajian kita. Tidak tahu ini ada pertanyaan atau enggak. Ada sedikit. Menurut tidak. Oke, monggo. Sepatutnya. Yang ingin saya tanyakan itu afdolnya korban kan disembelih sendiri. Oke. Kalau bisa. Dan seandainya orang itu bisa, berarti kalau misalnya orang itu bersedekah, berarti kan sudah tidak ada niatan menyembelih sendiri. Padahal beliau itu bisa menyembelih sendiri. Nah, di sini yang saya masukkan hukum afdolnya ini sudah tidak berlaku untuk bersedekah itu. Nah, ini yang saya masukkan termasuk menselisih keafdolan ibadah itu sendiri. Enggak. Bagaimana kalau syirkah gitu? Kalau orang syirkah 7 orang 1 sapi, padahal dari 7 itu semuanya bisa menyembelih, otomatis yang bisa menyembelih hanya 1, yang lainnya tidak. Jawabannya syirkah itu kan beberapa orang melakukan satu pekerjaan. Makanya ada syirkah pakai uang, ada pakai tenaga. Ya, sehingga kita membentuk perusahaan itu kan syirkah. Ada mudharabah. Kita apa? Investasi itu kan syirkah. Kita hanya modal uang, tapi yang situ misalnya apa? Modal jasa atau pekerjaan. Artinya dalam syirkah
itu satu dengan yang lainnya itu saling menutup. Saling apa? Menutup. Dan sirkah korban juga semacam itu. Sehingga kalau ada orang yang sirkah korban, misalnya kalau kebetulan semuanya ahli dalam menyembelih hewan, berarti kalau sudah satu saja sudah tercukupi yang lain. Tapi kalau misalnya apa? Semuanya nggak bisa, ya boleh diwakilkan. Misalnya begitu mengabaikan sunnah itu sendiri. Nah, karena tadi syirkah itu kan beberapa orang kerjasama untuk melakukan usaha dengan misi dan visi yang satu. Nah, orang syirkah korban ketika sudah ada yang mewakili, ya boleh. Artinya yang lainnya sudah tercukupi, tidak usah semuanya harus menyembelih. Nah, sapinya satu, kalau semuanya menyembelih juga repot, nggak bisa. Mungkin jawabannya itu ya kurang lebihnya. Karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.